Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Pongsi Bidang dengan NIM. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang teori pemrograman Visual Basic pada Excel. Nah, pada soal kasus pertama ditanyakan apa sih itu VB Excel dan bagaimana kerjanya pada otomasi kerja akuntansi. Jadi, VBA itu singkatan dari Visual Basic for Application. Nah, kalau diibaratkan Excel itu semacam tubuhnya, VBA itu semacam otaknya yang bisa diprogram. Jadi, dengan VBA kita bisa melakukan tugas-tugas akuntansi yang biasa kita lakukan secara manual, tapi kali ini kita lakukan secara otomatis dan berulang kali, tanpa kita kayak merasakan pusing, ribet gitu. Bayangin nih, kamu punya tugas akuntansi yang tiap bulan tuh harus mengimpor data, bersihkan format, hitung total pula, terus buat laporan lagi, lalu kirim hasilnya. Pasti kayak capek banget kan? Nah, dengan VBA itu semua kamu bisa tinggal record, terus jadikan satu script, baru tinggal tekan satu tombol. Itulah peran besar VBA, mengotomatiskan proses akuntansi yang berulang dan kompleks dan rawan salah kalau dikerjakan secara manual. Nah, bedanya VBA dengan rumus biasa di Excel itu apa sih? Jadi, rumus biasa di Excel itu dia tuh semacam kalkulator cerdas. Dia tuh hanya menghitung di satu sel dan satu range. Misalnya ada float out, if, index match, lalu ada sum dan lain-lain. Nah, kelemahannya dia hanya bekerja di satu lembar kerja, tetapi butuh klik manual dan copy paste. Terus rumus biasa di Excel ini dia tidak bisa mengontrol Excel secara keseluruhan. Nah, berikut aku akan tampilkan di layar contoh peran VBA dalam pekerjaan akuntansi. Hasilnya sudah pasti kerja jadi lebih cepat, lebih rapi, dan minim error. Jadi, kalau kamu punya banyak aktivitas yang berulang-ulang dalam bidang akuntansi, kamu bisa belajar VBA karena VBA itu kayak sebagai investasi buat kamu. Kamu bisa menghemat waktu, terus lebih akurat juga, dan tentu aja bikin kerja kamu jauh lebih smooth. Nah, aku bakal tampilin satu contoh pekerjaan akuntansi sederhana. Jadi sekarang aku bakal bahas kenapa kode VBA ini bisa berjalan. Jadi pada soal kasus yang nomor pertama, di sini aku ngambil jurnal umum. Di sini ada keterangan, ada debit dan kredit. Di sini aku pakai label, ada 3 label dan 3 text box sama 1 comment button. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, nama comment buttonnya itu CMD simpan, lalu aku pakai captionnya simpan. Di sini juga ada text box, teks keterangan, teks di debit, dan teks di kredit. Lalu masuk pada kodenya. Nah, di sini kita pakai private sub CMD simpan klik. Nah, pada variabel yang pertama ini ada dim sh as worksheet. Jadi tujuannya aku pakai sh ini supaya itu bisa jadi tempat kita naruh worksheet tujuan. Nah, sedangkan next word ini itu sebagai tempat nyimpan nomor baris kosong berikutnya. Jadi biar datanya tuh nggak ketimban dengan baris yang sudah ada. Terus ini supaya programnya tuh tahu kita mau masukkan sheet kemana gitu. Nah, jadi aku masukkan ini judul sheetku, ada jurnal kasus nomor 1. Lalu ada untuk mencari baris kosong yang berikutnya. Jadi biar dia nggak nabrak sama baris yang sudah ada, kita cari baris kosong berikutnya dengan menggunakan rumus ini. Next row sama dengan SH cells
terus SHRows titik count, baru tanda petik dalam tanda petik A, lalu titik N, lalu X L up, dan titik lagi, lalu row tambah 1 plus 1. Jadi kalau SHCLS ini buat ngecek kolom A baris paling bawah, lalu buat SH titik rows titik count ini buat ngambil jumlah baris maksimal Excel. Nah terus ada N ini dalam kurung juga, itu buat naik ke atas sampai menemukan isi terakhirnya. Terus ada row buat ngambil nomor barisnya, terus ada plus 1 buat baris kosong di bawahnya. Terus kita buat masukin data nih, ini rumusnya. Jadi ini untuk sebagai penyimpanan data, gengs. Jadi kita ambil nilai dari text box, terus kita isi ke sheet 2. Nah ini yang next row 1 sebagai teks di keterangan, terus ini next row 2 sebagai data buat kesimpan ke debit, lalu yang ketiga buat simpan ke kredit. Anggap aja ya lagi input transaksi di kasir, tinggal klik simpan, lalu dia bakal otomatis masuk ke Excel. Lalu ada pesan berhasil. Nah ini message box. Nah ini biar user tahu kalau datanya udah masuk tanpa bingung kayak masuk belum ya. Nah lalu untuk mengosongkan inputnya lagi, setelah data tersimpan di text boxnya, kita kosongin nih. Jadi kita bisa input transaksi berikutnya dan lebih enak kita pakai seterusnya. Terus yang terakhir tuh ke teks di keterangan titik set fokus. Nah akhirnya cursor otomatis tuh bakal balik lagi ke text box keterangan, biar user bisa langsung ngetik lagi tanpa harus klik mouse. Nah itu dia, gengs, kode FBA ini simple tapi powerful banget buat input transaksi otomatis ke Excel. Tinggal simpan, lalu semuanya ke input. Nah, itu dia pembahasan tadi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.